Oke, hai everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, Sila akan menjelaskan kembali tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Materi apa? Yaitu materi bahasa Indonesia tentang ucapan ajakan, perintah dan tolong, serta penolakan dan maaf. Nah, video ini Sila buat karena kemarin pada saat kita live session bahasa Indonesia terjadi kendala teknis. Nah, makanya hari ini Misla akan ganti dengan video ini. Oke, kalau gitu Misla mau langsung lanjut ini ya. Share screen-nya Miss Lila ya. Oke, wait a minute. Nah, sekarang Misla akan share screen. Udah kelihatan ya hasil share screen-nya Miss Lila ya. Nah, apakah semuanya sudah siap untuk belajar lagi bahasa Indonesia dengan Miss Lila? Oke, semoga semuanya sudah siap ya. Jadi, kalau misalnya kemarin pada saat live session kita udah sempet nih do some meditation, yaitu kita melakukan meditasi bersama-sama dengan ikannya Miss Lila ya kan. Nah, hari ini kita lanjut aja ya, kita lewatin ya meditasinya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ucapan ajakan, perintah dan tolong, penolakan dan maaf. Nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi dan Miss Lila akan jelasin lagi, oke? Nah, tapi sebelum kita mulai kelas kita hari ini, Miss Lila have some kesepakatan belajar, jadi rules. Nah, jadi Miss Lila punya rules di kelasnya Miss Lila, jadinya semuanya harus berjanji untuk menepati ini semua. Nah, yang pertama, teman-teman harus menyalakan video ketika live Zoom, oke? Jadi semuanya harus nyalain kameranya. Kemudian mematikan mikrofon saat teman atau Miss Lila sedang berbicara. Jadi kalau misalnya Miss Lila lagi berbicara, jadi dimohon untuk mematikan mikrofon biar suaranya Miss Lila kedengaran jelas, atau teman-temannya mau pada nanya biar kedengaran jelas juga sama Miss Lila gitu. Kemudian kita harus menghargai yang sedang share screen. Jadi siapapun yang share screen, gak cuma Miss Lila doang, Mister atau Miss yang lainnya, harus dihargai. Dengan cara apa? Nggak boleh coret-coret, oke? Nah, and then if you have any question, you can raise your hand. Jadi teman-teman bisa angkat tangannya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau bertanya. Miss Lila, aku mau nanya dong, sambil raise your hand, oke? Terus jangan lupa untuk menuliskan hal yang berkaitan dengan pelajaran di kolom chat. Kalau misalnya tidak berkaitan dengan pelajaran, berarti boleh nggak? Ayo buat nulis di kolom chat. Nggak boleh ya, benar sekali. Jadi kalau misalnya nggak ada kaitannya dengan pelajaran, tidak perlu menggunakan fitur chat ini. Oke, next. Kemarin kita juga udah main quizzes ya kan. Misalnya juga udah cek teman-teman siapa aja sih yang udah main quizzes ya kan. Sekarang kita mulai aja langsung dari pembahasan yang pertama, yaitu ucapan ajakan. Nah, sesuai sama namanya, ajakan itu digunakan saat kita ingin meminta orang lain untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama sama kita gitu. Biasanya kita bisa menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Misalnya, gimana ya? Misalnya Sofia, ayo kita belajar bersama. Nah, itu contoh kalimat ajakan. Atau misalnya Tania, yuk kita makan siang gitu. Nah, terus kalau misalnya mari, itu contohnya mari kita menabung. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kalimat ajakan itu kita ngajak orang lain untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Lanjut, sekarang ucapan perintah dan tolong. Miss Lila, dulu aku waktu kelas 1 sudah belajar tentang ucapan perintah. Iya, benar sekali teman-teman. Jadi ucapan perintah ini itu digunakan saat kita untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Biasanya kalimat perintah itu di akhirnya selalu ada tanda seru, benar ya kan? Ada tanda serunya di belakang. Tapi kita bisa mengucapkan kalimat perintah ini dengan lebih sopan dengan cara menggunakan kata tolong gitu. Jadi kalau misalnya kita memerintah orang tapi dengan bahasa yang lebih santun dan lebih sopan, kita bisa menggunakan kata tolong gitu. Misalnya, kerjakan tugasmu sekarang. Ini merupakan kalimat perintah.
Tapi kalau yang kalimat berikut ini, Tina tolong bantu ibu membuat kue. Ini juga kalimat perintah tapi dengan kata yang lebih sopan. Jadi disampaikan dengan lebih sopan karena si ibu ini menyuruh Tina dengan menggunakan kata tolong gitu. Jadi misalnya kerjakan tugasmu sekarang. Itu kan sebuah kalimat perintah. Tapi bisa juga disampaikan dengan lebih sopan. Misalnya, tolong kerjakan tugasmu sekarang ya. Nah, kayak gitu lebih sopan. Jadi, kalau misalnya kita mau memerintah, tapi dengan kalimat yang lebih sopan, kita bisa menggunakan kata tolong. Oke. Nah, sampai sini sudah paham ya. Jadi, ini adalah kalimat yang sama, yang serupa, tapi kita bisa menyampaikannya dengan lebih santun dan lebih sopan, teman-teman. Selanjutnya ada ucapan penolakan dan permintaan maaf. Ucapan penolakan itu apa sih? Jadi ucapan penolakan itu disampaikan ketika kita tuh tidak ingin melakukan sesuatu. Misalnya Azima minta tolong Miss Lila buat membukakan buku tulis gitu misalnya. Nah, tapi Miss Lila nggak mau nih. Miss Lila nggak pengen melakukan itu. Jadi Miss Lila akan menolak permintaan si Azima ini gitu. Next, ucapan penolakan itu harus disampaikan dengan kata yang santun teman-teman, menggunakan kata maaf. Misalnya kayak tadi, Azima minta tolong bukain buku gitu ke Miss Lila. Miss Lila akan menolak tapi dengan bahasa yang santun. Maaf ya Azima, nanti Miss Lila akan membukakan buku. Sekarang Miss Lila sedang bekerja. Misalnya seperti itu. Nah, ucapan permintaan maaf itu juga dilakukan atau diucapkan ketika kita memiliki kesalahan. Misalnya, misalnya ngejatuhin buku gitu. Nah, misalnya akan minta maaf kepada pemilik buku itu. Misalnya yang punya buku ini Arga gitu. Arga misalnya minta maaf ya udah jatuhin bukunya Arga. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sebagai contohnya, misalnya Arzen, maaf ya, aku tidak bisa datang ke pesta ulang tahunmu, gitu. Sampai sini udah makin paham ya. Jadi kalimat penolakan itu bisa kita sampaikan dengan cara yang sopan, yaitu dengan menggunakan kata maaf. Nah, terus kata maaf itu juga bisa kita ucapkan ketika kita punya salah. Jadi kalau punya salah kita harus minta maaf. Begitu. Next. Nah, Bismillah punya contoh nih. Teman-teman bisa lihat. Iya, ini ada Miko sama ayahnya. Miko dan ayahnya sedang mencuci mobil, teman-teman. Nah, ayahnya Miko itu meminta Miko untuk mengambilkan selang air untuk membasuh si mobilnya. Kira-kira gimana nih kalimat perintah yang tepat yang seharusnya diucapkan ayah kepada Miko? Teman-teman ada yang tahu? Nah, coba gimana? Iya, benar sekali. Jadi kalimat perintahnya harus tetap pakai kata tolong ya. Jadi misalnya seperti ini. Miko, tolong ambilkan ayah selang air ya. Nah, itu kalimat perintah yang disampaikan dengan cara yang sopan gitu. Oke, good job. Next, sekarang ada yang bisa lihat mereka lagi mau ngapain? Iya, benar sekali. Mereka lagi mau main sepak bola, teman-teman. Nah, si Yudis ini diajak sama teman-temannya buat bermain sepak bola sore ini ceritanya. Namun Yudis tidak bisa karena kakinya sedang sakit. Otomatis Yudis harus menolak, bukan? Iya, benar banget. Yudis akhirnya nggak mau main sepak bola intinya. Nah, terus gimana kalimat penolakan yang seharusnya diucapkan oleh Yudis? Ada yang tahu? Oke, iya, tepat sekali. Jadi Yudis bisa menyampaikan, maaf ya teman-teman, aku sedang sakit kaki, jadi aku tidak bisa ikut bermain sepak bola pada sore hari ini. Gitu. Oke, good job. Next. Sekarang ada Ajeng. Ajeng itu mau ke toko buku untuk membeli buku soal ujian. Ada si Mita nih. Mita juga mau beli buku di toko yang sama. Kira-kira bagaimana kalimat ajakan yang seharusnya diucapkan oleh Ajeng kepada Mita? Iya, tepat sekali. Kita bisa menggunakan kata ayo ya tadi, ayo, yuk atau mari. Jadi misalnya Ajeng akan mengajak Mita, jadi
Mita, ayo kita pergi ke toko buku bersama gitu. Oke. Kalau misalnya teman-teman punya contoh yang lainnya, boleh pakai kata yuk juga bisa, pakai kata mari juga bisa. Oke, next. Nah, lihat, ini lagi di kelas. Bu Guru meminta semua murid untuk mencatat materi pelajaran yang ada di papan tulis. Kira-kira kalimat perintah yang bagaimana yang harus diucapkan Bu Guru kepada muridnya? Anak-anak, silahkan catat materi pelajaran yang ada di papan tulis ya, gitu. Benar, benar. Catat materi yang ada di papan tulis. Nah, jangan lupa pakai apa? Tanda seru. Benar sekali. Nulisnya harus pakai tanda seru ya di belakang ya. Oke, next for the last one. Ada Andi sama Doni lagi bermain bersama. Nah, tapi tanpa sengaja si Doni ini menabrak Andi dari belakang. Nah, bagaimana kalimat ucapan permintaan maaf yang seharusnya disampaikan oleh Doni kepada Andi? Iya, benar. Harus menggunakan kata maaf ya. Iya. Oke, benar sekali. Maaf Andi, aku tidak sengaja menabrak kamu. Oke, benar sekali. Jadi harus menggunakan kata maaf karena biar lebih santun gitu. Jadi karena si Doni ini melakukan kesalahan kepada Andi, jadi dia minta maaf. Oke deh. Terima kasih. Jadi kelas kita hari ini cukup sampai situ. Nah, tadi kan teman-teman juga udah main quizzes ya. Jadi semoga quiznya juga membantu. Semoga teman-teman juga makin paham lagi. Oke deh kalau gitu. So, sebelum kita tutup kelasnya, let's close our class today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Oke, thank you for joining and Miss Lila mau minta maaf ya sekali lagi karena tadi ada kendala pada saat kita live Zoom, jadi mohon dimaafkan kesalahannya Miss Lila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.